Shalom dan selamat datang di podcast saya. Hari ini di sini kita akan membahas berbagai topik teologi dari perspektif akademis, menganalisa doktrin juga, dan juga eksegesi Alkitab, serta menanggapi tantangan teologis yang dihadapi oleh umat Kristen masa kini. Jadi podcast ini terbuka bagi siapa saja, baik dari kalangan akademisi dan juga pelayan gereja maupun jemaat yang rindu bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Baik, mari kita berdiskusi dengan pikiran terbuka dan juga kita dengan semangat mencari kebenaran. Selamat menyimak. Ya, halo Pak Bram. Terima kasih Pak sudah hadir kembali di podcast saya yang kedua ini. Diskusi kita perdana yang pertama yang berjudul Maria bukan tabut perjanjian baru, mendapat sejumlah tanggapan tertulis dan satu video tanggapan, dan sudah pas video itu ke Pak Bram. Pak Bram, tolong berikan tanggapan agar yang membuat video itu dan publik Kristen secara umum bisa belajar. Karena begini, yang pertama kata mereka Pak, kita ini bukan sola scriptura tapi solaria katanya. Jadi mereka bawa sederet ayat dan kata mereka itulah bukti mereka mengerti sola scriptura. Yang kedua, mereka kutip juga kitab Samuel, kitab Tawarik, kitab Lukas, juga mengutip isi kitab Makabe, Deuterokanonika. Dengan cara itu mereka mengklaim 100% sola scriptura. Maka menurut mereka pendapat mereka lebih benar dan lengkap. Jadi mereka menembak kita kayak dor gitu ya, dan ketok-ketok sesuatu gitu, tanda bahwa kita salah dan mereka benar. Nah begitu Pak. Ya, video mereka menurut saya terlalu panjang ya, 2,5 jam. Tapi sebenarnya substansinya sedikit, dan yang sedikit itu Pak tidak bernilai sola scriptura sih. Bukankah mereka membawa banyak ayat Alkitab Pak? Jauh lebih banyak dari yang Bapak Bram adakan dalam diskusi yang lalu tuh. Memang mereka mengutip banyak ayat Alkitab Pak Jo, tapi dari yang banyak itu tidak ada yang mengatakan Bunda Maria adalah Bunda Allah, dan tidak ada juga yang mengatakan tabut perjanjian. Yang mereka lakukan hanya menafsir-nafsirkan saja ke situ. Itu bukan sola scriptura, itu sola kira-kira. Sola kira-kira ya. Jadi sebenarnya sih yang mereka lakukan itu nggak perlu, tidak diperlukan tambahan ayat-ayat untuk membuktikan tabut perjanjian itu suci. Kenapa tidak perlu Pak? Apa maksud Anda? Kita tahu dan semua orang tahu bahwa tabut perjanjian itu kan suci. Kita sudah mengakui bahwa tabut perjanjian itu suci. Ya kan? Jadi nggak perlu lagi tambahan-tambahan ayat untuk mengatakan itu suci. Kita katakan juga bahwa kemanapun mereka perang menang asal bersama tabut perjanjian itu. Begitu Pak. Ya kan? Ya. Jadi bisakah Anda tunjukkan kekeluaran mereka Pak? Dan saya sendiri mau tahu juga nih, beda sola scriptura yang Anda pahami dengan yang mereka pahami. Oke. Sola scriptura harus berpatokan kepada apa yang Yesus katakan. Sebab ada tertulis. Ada 12 kali lebih mungkin sebenarnya Yesus berkata di Perjanjian Baru ketika berbicara kepada murid, berbicara kepada para ahli-ahli Taurat, mengingatkan mereka tentang ada yang tertulis. Itu kan artinya harus sola scriptura. Scriptura kan itu maksudnya. Itu memang Allah sendiri yang ucapkan. Coba Bapak baca di Keluaran 34 ayat 27. Nih. 34 ya, ayat 27. Saya bacakan Pak ya. Saya tulis nih. Keluaran 34 ayat 27. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa,
Tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Ya, Ya. itu dasarnya. Hmm. Jadi memang YHWH sendiri yang menyuruh Musa menulis ucapannya, kejadiannya, semuanya, dan hukum-hukumnya. Dan dikatakan juga bahwa berdasarkan yang tertulis itulah perjanjian diadakan. Tertulis loh. Itu skriptura. Jadi nanti mereka juga dihakimi berdasarkan apa yang tertulis. Ada dasarnya, Pak. Mari saya perlihatkan beda pendapat teologis mereka dan pendapat teologis yang kita buat agar publik Kristen melihat mana sola scriptura yang benar. Silakan putar videonya. Oke, baik. Kita dengarkan videonya. Wow, keren dibuat orang ini. Inilah kengawuran namanya dari Solaria, sola scriptura. Sangat disayangkan ya. Oke, kita mulai. Sebelum saya menjabarkan kaitan tabut perjanjian baru, saya akan masuk ke poin pertama. Kenapa sih umat Katolik itu kok melakukan hiperdulia? Banyak orang Kristiani, Ibu Bapak, khususnya para non-Katolik atau Protestan, yang dimana hingga saat ini itu masih menyuarakan kebingungannya mengenai penghormatan kita sebagai umat Katolik kepada Bunda Maria. Bagi mereka, Bunda Maria itu hanyalah sosok perempuan biasa. Pertanyaannya, benarkah Bunda Maria itu hanya seorang manusia biasa? Betulkah itu? Yang pertama-tama kita masuk poin Maria gadis Yahudi. Bundanya Yesus itu. Bunda Maria itu seorang gadis belia. Kurang lebih usianya itu belasan tahun ketika Bunda Maria itu menjadi Bunda Yesus. Di sini dia dilahirkan di kota Seforis. Kota Seforis ini terletak di sebelah utara Palestina. Dan kota Seforis itu sebuah kota yang besar di mana bangsa Yahudi dan Romawi itu hidup berdampingan secara damai. Kota Seforis ini merupakan ibu kota Galilea. Dan kota tersebut itu memiliki banyak rumah yang sangat indah. Bahkan ada suatu tempat untuk teater. Kota Seforis itu hancur lantah di saat adanya peristiwa bencana alam. Di mana ketika peristiwa bencana alam itu, Bunda Maria masih menjadi anak-anak. Disinilah keluarga Bunda Maria akhirnya pindah ke wilayah Nazaret. Nazaret itu suatu tempat yang kecil, penduduknya kurang lebih 150 hingga 300 jiwa. Di kota Nazaret itulah Bunda Maria bertemu dengan Yusuf. Yusuf ini seorang tukang kayu. Kemungkinan Yusuf tidak jauh lebih tua dari Maria. Nah, bedakan dengan evangelium yang mengatakan Yusuf itu duda. Saya merujuk kepada ini. Yusuf hanya usianya tidak jauh beda dengan Bunda Maria. Mereka pun akhirnya melakukan suatu tunangan. Biasanya masa pertunangan itu berlangsung selama 1 tahun atau lebih. Disinilah si gadis itu akan menenun dan melakukan pekerjaan rumah tangga. Sementara sang pria akan membangun rumah tempat tinggal untuk nanti pasangan ini hidup. Kita masuk Maria Bunda Allah. Kita di sini Ibu Bapak tidak boleh lupa bahwa Yesus itu sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Dan Tuhan Yesus itu bangga menjadi manusia. Tuhan Yesus itu juga sering menyebut dirinya itu sebagai anak manusia. Karena Yesus tidak bisa dibagi menjadi dua. Konklusinya berarti Bunda Maria juga disebut sebagai Bunda Allah. Karena Tuhan Yesus sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Oleh karena itu Bunda Maria dikatakan disebut sebagai Bunda
Bunda Allah atau Theotokos. Menjelang ajalnya disalib, Tuhan Yesus pun memberikan Bunda Maria kepada kita. Kenapa Tuhan Yesus memberikan Bunda Maria kepada kita? Supaya Bunda Maria juga bisa menjadi ibu kita. Tuhan Yesus melakukannya ketika ia menyerahkan Bunda Maria ke dalam pemeliharaan muridnya yang bernama Santo Yohanes. Dan Tuhan Yesus berkata kepada Yohanes terkasih, inilah ibumu. Kata-kata inilah ibumu yang artinya apa itu? Yang artinya itu adalah Tuhan kita telah mengangkat kita sebagai anak-anaknya sendiri. Itu artinya. Dan perlu diingat, ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, Tuhan Yesus berkata apa? Aku akan pergi kepada Allahku dan Allahmu, kepada Bapakku dan Bapamu. Nah, kalau kamu tidak mengakui Bunda Maria, si Joy dan si Bram temannya itu, kamu bukan anak Allah. Itu awal prolog pembukaan. Sekarang kita akan bedah main ayat ya. Nah, itulah potongan video mereka yang perlu kita tanggapi dulu. Mari kita observasi poin demi poin. Apa tanggapan Anda tentang video ini? Kalau kita bicara sola scriptura, premis-premis yang begitu sebetulnya nggak perlu. Karena itu tidak satu pun itu tertulis di Alkitab. Di Wikipedia, ya ada yang demikian tertulis. Wikipedia, ya. Iya, tapi di Alkitab tidak ada. Tapi baiklah. Jadi sekedar bicara perspektif, kita layani dulu mereka. Ini sekedar perspektif ya, kita layani. Misalnya ya. Ini misalnya Pak ya? Ya, masalah. Ya kita harus bicara masalahnya nih. Dan pemisalan-pemisalannya. Apakah kesucian perawan Bunda Maria itu berdasarkan usia? Itu satu kan? Kalau berdasar usia, katakan saja usia Maria 10 tahun atau bahkan 5 tahun. Supaya lebih pasti kan suci dan perawannya. Kayak gitu. Usia 5 tahun tentu perawan suci. Tidak ada anak 5 tahun melacur. Iya. Tidak pula ada laki-laki bisa berhubungan dengan dia di rumahnya. Karena anak umur 5 tahun itu Pak. Iya. Pasti dijaga sama bapak dan ibunya. Iya. Panjang hari itu dijaga. Biasanya usia 5 tahun wanita itu hanya berapa menit tidak di rumah atau itu langsung dicari bapak ibunya. Iya. Jadi bila hubungan yang berakibat Maria hamil, sehingga timbul cerita dalam Alkitab membuat Yusuf mau ceraikan Maria, ya kan? Kehamilan itu pasti bukan inisiatif Maria. Ya saya setuju. Sebab anak 5 tahun tidak tahu apa-apa soal selingkuh dan seks. Ya. Tapi karena fakta Maria hamil, jadi mungkinkah kita berpikir bahwa bapak ibunya yang mengkaryakan perawannya Maria, sehingga Maria itu hamil? Maksud Anda? Iya. Memang ini pertanyaan kritis. Karena para guru kita juga bilang, menyuruh kita harus menguji setiap roh atau doktrin. Jadi, kalau kita berbicara tafsir, ini sekali lagi kalau kita berbicara tafsir ya. Ya bisa saja Yosef sendiri pun berpikir bahwa Maria hamil ini gara-gara dikaryakan sama bapak dan ibunya nih. Bisa kan begitu? Ya bisa. Ya. Itulah sebabnya dia mau menceraikan Maria. Memang jadi polemik teologi ya Pak ya? Ya, betul. Nah, pasti jadi polemik. Itu namanya teologi polemik. Terutama bila kehamilan Maria kita observasi dari kacamata Yusuf. Apakah Yusuf akan melamar anak perempuan umur 5 tahun, Pak? Ya kan? Satu tuh. Dan apakah ia akan memutuskan seorang tunangan yang masih usia 5 tahun? Padahal anak 5 tahun tuh nggak ngerti apa-apa juga. Iya.
Ya memang, jadi banyak sekali polemiknya. Tapi katakanlah Maria itu 15 tahun. Jadi misalnya ya, Ya, dan menurut guru Katolik bernama Erik itu, ya yang presentasi di ya di video ya, DKC. ya, ya. Ya, Ini misalkan Maria berumur 15 tahun. ya, Yosef berusia kira-kira sepantar Maria. ya. Paling selisih beberapa tahun gitu. Katakan Jadi 18 katakanlah tahun. usianya 18 tahun. Hmm. Apa masalah di situ menurut Anda, Pak? Itu pun polemik. Hmm. Usia rata-rata kawin seorang pria menurut ukuran generasi dulu ya, yang bisa kita lihat di Alkitab itu tertulis itu sekitar 30 tahun. Gitu, 30 tahun. Rata-rata pria yang menikah pada generasi itu. Ya, data yang ada. Di mana kita bisa melihat itu di Alkitab, Pak? Saya tunjukkan ya, ini Iya. sudah saya bikin catatannya. Saya bacakan ya. Mm-mm. Kejadian 11 ayat 16. Eber umur 34 melahirkan Pelek. Kejadian 11 ayat 18. Pelek umur 30 melahirkan Regu. Kejadian 11 ayat 30. Regu umur 32 melahirkan Serug. Kejadian 11:22. Serug umur 30 melahirkan Nahor. Kejadian 11:24. Nahor 29 melahirkan Tera. Dari Tera kita tahu dia melahirkan Abraham. Kita nggak tahu umur berapa Abraham kawin. Tapi dari Abraham kemudian Ishak, kita tahu Ishak 46 tahun. Dan kita nggak tahu Yakub, tapi Yakub juga nggak muda-muda amat ketika pergi merantau ke rumah pamannya. Betul kan? Iya. Ya. Jadi kalau kita bilang misalnya si Yosef itu sepantar dengan Maria tuh, seperti Bapak katakan tadi 18 tahun gitu, nggak nyambung gitu lah. Jadi maksud Anda dengan semua sanggahan ini, apakah teologi kehamilan Maria tak perlu dikaitkan dengan usia? Nggak perlu. Tidak perlu dikaitkan. Bisa jadi usia 5, bisa jadi usia 10. Kalau ada yang bilang 25 tahun, nggak masalah juga. Karena fakta yang ingin disampaikan Allah kepada kita bukan soal berapa umur Usia Maria, pernikahannya. ya, melainkan lahir dari perawan yang berarti bukan manusia biasa. Itulah fakta yang ingin disampaikan. Itu. Nah, kalau bukan dari perawan, berarti bukan Sang Mesias dong. Bukan Yesus Sang Mesias. Iya. Di Israel sejak dulu banyak wanita bernama Maria. Sekarang pun masih. Di Alkitab banyak, Pak. Di Portugal, di Meksiko, Brasilia, bahkan banyak wanita bernama Yesus. Lahir dari ibu bernama Maria. Ada pemain sepak bola juga, Pak. Namanya Yesus Nafas. Nah, seperti itulah polemik yang muncul dalam teologi sola kira-kira. Akhirnya kan kalau udah begini, pendapat yang benar yang mana? Pendapat yang dianggap benar adalah pendapat dari orang yang pandai bicara. Ya kan? Iya, Pak. Iya. Apakah Anda mau mengimani yang demikian? Oh, tidak tentunya, Pak. Tidak. Jadi sekarang kita observasi. Kesimpulan pertama tadi kan mereka bilang begini. Menjelang ajal, Yesus memberi Maria kepada kita. Inilah ibumu. Terus dia bikin pertanyaan. Apa artinya itu? Dia jawab sendiri. Artinya ialah Tuhan mengangkat kita manusia sebagai anak-anaknya. Ini diartikan sendiri apa ya? Menurut saya, ini salah. Dia bertanya sendiri. Dia jawab sendiri. Dia benarkan sendiri. Harusnya, bila memang itulah artinya ya Pak, perlihatkan skriptura berdasarkan ucapan Yesus. Atau minimal skriptura berdasar ucapan Rasul yang mengatakan itulah artinya. Walaupun bukan dengan kalimat yang persis sama, minimal secara semiotika, di mana sih ada ucapan Rasul yang membimbing kepada pengertian demikian? Ya kalau tidak ada berarti ajaran mereka itu tafsir-tafsir berdasar wawasan etika aja itu. Itulah soal kira-kira. Nah, tapi apa maksud Anda secara semiotika? Nanti akan saya tunjukkan berdasarkan
contoh kasusnya aja ya. Sekarang kita lihat sambungan daripada kesimpulan mereka tadi. Di sini dikatakan begini. Yesus itu sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Karena Yesus ialah Allah sekaligus manusia, maka Bunda Maria juga Bunda Allah. Konklusinya, Maria juga disebut Bunda Allah atau Theotokos. Dan kalau kamu tidak mengakui Maria sebagai bunda, kamu bukan anak Allah. Itu kan definisi yang dia bikin. Tapi itu kan definisi dia. Gak ada skriptura yang demikian di dalam Alkitab. Itu pasti sesat. Pasti sesat. Pasti sesat. Di mana sesatnya, Pak? Ya, karena faktanya tidak satu pun di antara 12 rasul yang dititipi menjaga Bunda Maria pernah menulis skriptura yang membawa kita kepada pengertian demikian. Ya. Tetapi gereja mengajar loh, Pak, bahwa Yesus itu adalah manusia sekaligus Allah. Itu yang disebut duinatur. Arti umum yang dipahami oleh Kristen tentang duinatur adalah duinatur Allah itu memang dua pribadi. Pribadi pertama diam di sorga, satu pribadi lagi di bumi jadi manusia. Yang jadi manusia itu adalah firman dari pribadi pertama yang di sorga, yaitu Allah atau Sang Bapa. Itulah iman kepada Allah Tritunggal. Tapi menurut pesan tersandi yang saya lihat ada di dalam Alkitab, menunjukkan pendapat demikian itu salah, Pak. Oh, itu salah? Salah. Bisakah Anda tunjukkan, Pak, yang sebenarnya secara sola scriptura? Bisa. Pasti akan saya tunjukkan secara skriptura 100%. Bapak baca Yohanes 12 ayat 47. Yohanes 12 ayat 47 ya? Yes. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Ya, itu. Di sini ada sebuah kasus semiotika. Bapak mengerti nggak apa yang dikatakan di situ? Ya, coba Bapak jelaskan. Ya. Di sini kan Yesus sedang mengakui, aku datang bukan untuk menghakimi, artinya dia sedang mengatakan, aku datang bukan sebagai Allah. Terus dia katakan, tapi untuk menyelamatkannya. Tapi sebagai Mesias. Jadi, memang pribadinya sama. YHWH itu yang datang, tapi tidak datang dalam kapasitas hakim sebagai hakim, tapi sebagai Mesias. Dan sebagai Mesias dia kan manusia, tapi sebagai Allah dia nggak manusia. Iya. Itu kan. Dan kalau kita lihat di ayat yang lain, kita coba lihat Matius 25 ayat 31. Matius 25 ayat 31. Bapak bisa bacakan salah satu, karena di sini ada Matius 25 ayat 31, Markus 13 ayat 22, Lukas 9 ayat 26, 21 27. Itu semua bicara tentang hal yang sama. Saya baca Matius 25 ayat 31. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Memang Alkitab mengakui pada waktunya nanti dia akan datang kedua kalinya. Dia akan datang dalam segala kemuliaannya. Di ayat yang lain di Markus dikatakan dalam kemuliaan Allah, sebagai Allah. Jadi sudah jelas kedatangan pertama bukan sebagai Allah. Nanti kedatangan kedua baru dia datang sebagai Allah. Jadi nggak mungkinlah Bunda Maria sebagai Bunda Allah, Bunda si Yesus yang jadi Mesias itu kan dia manusia menyelamatkan manusia. Nah, kalau Bapak ragu tentang itu atau publik mau tahu lagi, coba baca di Yohanes 16 ayat 25. Yohanes 16 ayat 25. Sementara semua ucapanku tentang Bapa adalah kiasan, tapi akan tiba saat aku tak bicara pakai kiasan, melainkan terus terang
memberitakan Bapa kepadamu. Iya, itu ucapan Yesus artinya gini. Dia mengakui bahwa saat dia sebagai manusia dalam peran sebagai Mesias, memang dia harus berbicara dalam bahasa yang sama dengan manusia seperti kita. Dia bahasa kiasan dia. Tapi kan dia bilang sendiri, akan tiba nanti waktunya aku bicara terus tentang Bapa. Apa artinya itu? Tolong baca dulu KPR 1 ayat 9-11. Ya, KPR 1, Kisah Para Rasul 1, ya, ayat 9-11. Ya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Oke, akan datang kembali, bukan? Ya. Jadi nanti ketika dia datang yang kedua kali, Pak, apakah menurut Bapak dia akan datang bersama Bunda Maria dengan Bapaknya, dia akan bilang, "Halo semuanya, inilah aku, inilah Bapak, inilah Bundaku," gitu? Menurut saya tidak ada, Pak. Nggak mungkin. Nggak mungkin, ya. Karena sini dikatakan seperti dia terangkat. Iya. Demikianlah dia akan datang lagi. Itu kan? Jadi dia akan datang, tapi datangnya ditambahi. Datang dalam segala kemuliaannya. Dalam tahta kemuliaannya. Nah, sekarang Bapak baca Wahyu 21 ayat 7. Wahyu 21 ayat 7 berkata gini. Ya. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Ya, saya terangkan. Jadi pada akhirnya ketika dia berkata barang siapa menang, ya kan kita ini kan memang harus menang. Makanya kita sekarang pengenalan itu kan tentang menang mengenal. Ketuklah maka kamu akan pintu dibukakan, temuilah dia selagi dia berkenan ditemukan. Kan itu bahasa-bahasa tersandi yang kita sudah dengar, ada tertulis dalam Alkitab. Dan di sini Yesus berkata, dan Bapak lihat sendiri, pada akhirnya kalau kita sudah mengerti, kita akan tiba pada pengertian itu, bahwa Yesus itulah Bapa. Jadi Yesus akan menjadi Bapa. Dia bilang, aku akan menjadi Allahmu. Nah, polemiknya kan begini. Kalau Yesus lah yang nanti ternyata menjadi Bapa kita, teologinya si Erik tadi itu jadi berantakan sekali. Memang teologi Tritunggal saya tahu berantakan. Karena ya kalau Yesus menjadi Allah atau Bapa, otomatis Maria kan adalah istrinya Yesus sebagai bunda kita. Kalau Yesus Bapa kita, Bu Maria, ibu kita, bunda kita, ini suami istri nih. Implikasi yang lain juga begitu. Kalau Yesus itu adalah anak tuh, dalam pengertian yang sebenarnya, Yesus itu kan pernah memberi pengajaran kepada kita dalam bentuk perumpamaan pengantin dan mempelai. Jadi kalau Yesus itu adalah suami kita, mempelai kita, kita terhadap Bapa apa dong? Apa, Pak? Mertua. Iya, kita menantu. Bapa mertua, itu implikasi teologi yang kayak gini. Betul tidak? Iya. Wah, gawat ya. Ya, jadi sekarang gini, saya kasih Bapak satu ayat lagi. Tolong Bapak baca Yohanes 8 ayat 42-44. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, maka, saya ulangi lagi. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dari dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran. Oke, hampir situ aja.
terjemahannya lain memang agak kurang enak dicerna Hmm. ya gitu. Jadi di sini dikatakan begini, kenapa sih kamu tidak mengerti pesanku? Hmm. Ya, karena kamu tidak mengerti ucapan-ucapanku atau bahasaku. Hmm. Tadi dia sudah bilang, aku pakai bahasa kiasan, Hmm. ya kan? Jadi sekarang dia tanya kita, kenapa sih kamu tidak mengerti pesanku? Ya, Hmm. karena kamu nggak mengerti bahasaku. Memang Hmm. aku pakai bahasa kiasan gitu lah. Hmm. Nah, kalau kamu nggak mengerti, sebenarnya iblislah bapakmu. Hmm. Sementara kamu merasa melakukan firman Allah, firman Bapa, sebenarnya yang kamu lakukan itu firman iblis. Gitu. Hmm. Itu konsekuensinya, Pak. Wah, gawat ya. Gawat. Hmm. Tapi yang gawat kalian lah, kan kalian yang mengajar Allah Tritunggal. Saya nggak pernah ngajar Tritunggal. Tapi gimana dengan ayat-ayat yang berkonotasi Allah Tritunggal? Ada sangat banyak ucapan Yesus yang jelas bisa diartikan memang ada dua pribadi. Dan peristiwa baptis di Sungai Yordan, Pak. Hmm. Doa di Getsemani. Hmm. Terus teriakan di tiang salib. Yes. Dan amanat agung, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yes. Itu semua adalah ayat-ayat yang secara jelas menunjukkan Allah itu terdiri dari dua pribadi. Hmm. Bisa kita bicarakan itu, Pak? Bisa. Memang harus kita bicarakan ini. Kita bisa bikin diskusi, seminar bila perlu. Kita bisa bikin diskusinya di sini juga dalam podcastnya Bapak. Untuk berikutnya Bapak persiapin aja bisa. Baik. Jadi soal menghargai, tapi ini kita perlu bahas sekarang adalah soal menghargai. Ini kan masalahnya kita dikelirukan, kita jemaat dikelirukan oleh bapak-bapak rohani kita. Katanya ini tentang menghargai, tapi diajar untuk berdoa berharap, itu persoalannya. Kalau soal menghargai, kita lihat prakteknya pun di negara ini ada. Soekarno dijadikan nama bandara. Nama Jenderal Ahmad Yani dijadikan Jenderal Ahmad Yani Jalan, dan macam-macam. Demikian juga kan kita bisa bikin nama gereja gedung Santo Petrus, Santa Maria, segala itu penghargaan. Nggak kurang toh? Iya. Tapi bukan menjadi tempat berharap kita. Seperti itu masalahnya yang terjadi sekarang. Banyak orang berdoa menaruh pengharapannya kepada Bunda Maria. Gitu, itu yang terjadi. Dan kalau kita berbicara mengenai teladan, apa yang bisa diteladani dari Bunda Maria? Ini kalau kita bicara lagi kan tadi bicara mengenai menghargai, katanya meneladani. Sejujurnya, apa yang bisa kita teladani dari Bunda Maria? Perawan 10 tahun, itu bukan prestasi. Ya anak 10 tahun, apalagi 5 tahun ya tentu perawan, tapi tidak ada nilai kesetiaan atau perjuangan kesetiaan atau perjuangan kesucian di situ. Beda halnya kalau misalnya dia 25 tahun masih perawan, ya ada alasan untuk meneladani. Ini contoh gini loh, Allah itu kan yang menghargai kesetiaan karena dia adalah Allah yang setia. Jadi ketika dia berjanji kepada Abraham, itu kan karena Abraham sebenarnya dalam konteks setia, dia orang yang setia, karena sampai umur 65 belum punya anak, istrinya cuma satu doang, Sarah. Lalu kemudian dijanjikan akan dapat anak. Ternyata 15 tahun kemudian sampai usia 80 juga nggak dapat anak. Dia nggak ceraikan Sarah, dia nggak doakan Sarah. Dia nggak punya istri kedua. Sampai akhirnya usia 85 Sarah sendiri yang suruh, kamu udahlah pakai aja ini Hagar kan gitu. Itu ya itu kita bisa teladani. Dalam titik tertentu kita nggak mungkin meneladani. Artinya nggak ada dasar yang baik meneladani Sarah juga. Karena dia kurang sabar gitu loh. Dia bukan teladan setia atau teladan kesabaran gitu. Mungkin ada teladan di tempat lain tapi bukan teladan kesabaran. Nah, kalau kita mau meneladani Maria, dia misalnya usia 25 perawan, itu baru kita bisa teladani. Jadi kalau teologinya umur 5 tahun, 10 tahun, ini semuanya kan polemik jadinya. Dengan pertimbangan itu ya, saya tidak punya keberatan teologis apapun kalau perawan Maria disebut 25 tahun. Atau usia berapapun. Ya. Saya sepakat
Sama seperti Pak Bram. Nah, itu kan sampai di situ kita sudah tunjukkan prinsip dasar sola scriptura dan menunjukkan kesalahan mereka. Dan jika diteruskan ke ayat-ayat lain yang mereka kutip, maka hasilnya akan tambah memperlihatkan kesalahan mereka. Apakah menurutmu perlu kita teruskan juga? Ya, kita teruskan saja Pak, supaya sangat jelas nanti kan. Tapi presentasi mereka itu 2,5 jam, bertele-tele sebenarnya. Oh begitu. Membuktikan tabut perjanjian itu suci, padahal Kristen udah tahu. Itu apa lagi dibuktikan tabut perjanjian itu suci? Ya, coba kita singkat saja bagian yang perlu, karena mereka izinkan videonya dipotong, maka saya akan potong saja bagian penting yang menurut mereka membuktikan Maria tabut perjanjian baru. Oke. Tapi terlebih dulu saya tanya Pak, apa pengertian sola scriptura yang bisa kita sepakati? Soalnya banyak orang Kristen, ya, saya juga sering dengar sola scriptura, sudah merasa mengerti. Jadi apa arti sola scriptura yang menurut Pak Bram pahami? Arti sola scriptura dalam pengertian saya, Pak Jo, sebuah scriptura harus diterangkan dengan scriptura pula. Bila ada teka-teki atau timbul satu perselisihan di antara kita dalam mengartikan sebuah firman Allah yang ditulis oleh para nabi atau para rasul, maka teka-teki itu harus diselesaikan dengan jawaban scriptura dari nabi atau rasul juga. Begitu. Misalnya gini, ucapan Yesus kerap bernada teka-teki kan? Iya. Ada perumpamaan yang bernada teka-teki. Iya. Maka ucapan Yesus yang bernada teka-teki itu harus diartikan menurut apa? Kitab Musa. Harus diartikan menurut 12 rasul. Itu yang benar, Pak. Oh, begitu, Pak. Dan kita sudah tahu. Tadi contohnya mereka bikin. Yesus menyerahkan kepada kita Bunda Maria. Apa artinya itu? Dia tanya, dia jawab sendiri. Itu artinya bukan Yesus mengangkat kita sebagai anak Bunda. Itu kan bukan sola scriptura. Tidak ada Yesus ngomong kayak gitu. Rasul pun tidak ada. Itu hanya sola kira-kira. Jadi maksud Anda ini seharusnya murid yang diserahi tugas itu yang menerangkan. Artinya kalau memang ada artinya, begitulah maksud Anda? Betul, memang harusnya gitu. Harus begitu. Yang berotoritas menerangkan itu adalah murid. Mereka yang diserahi tugas itu yang berotoritas menerangkan, bukan si Erik. Dia kan nggak ditugaskan. Anastasius, Tertullianus, atau siapapun, Sius yang lain kan tidak dapat tugas dari Yesus untuk menjaga Bu Maria kan? Gitu, seperti itu. Oh ya. Jadi kalau Yohanes misalnya ada mengatakan itu baru benar karena dia yang ditugasi. Jadi apakah ucapan Yesus yang bernada teka-teki itu tidak boleh diartikan selain orang yang namanya ada di Alkitab? Tidak bolehkah kita dengar bapak-bapak Nikea atau Martin Luther atau Calvin atau Charles Taze, Athanasius, Agustin, Justin Martin, segala macam begitu maksud Anda? Siapa di antara rasul yang bikin patokan demikian? Soalnya kalau Pak Bram sendiri yang bikin itu bukan sola scriptura, Pak. Saya setuju. Kita harus ada yang mengatakan kan gitu kan? Di mana buktinya? Rasul mana, Pak? Saya pun tidak mau. Oh gitu. Tidak mau penafsir-nafsir. Iya, betul. Saya sebagai peneliti memang harus menemukan itu. Ini kan soalnya harus 100% sola scriptura, baik menurut Allah sendiri ketika dia di sorga tadi beri perintah ke Musa, maupun Yesus mengingatkan kita. Tentu Allah nggak pernah melewatkan satu hal dari segala perintahnya, pasti harus diterangkan. Ya, di mana kira-kira buktinya, Pak? Dan rasul mana itu? Tolong baca 2 Korintus 11 ayat 4. 2 Korintus 11 ayat 4. Ya. Ya, dikatakan di sini, sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberikan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan.
atau memberikan kepadamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Ya, oke. Ini ayat yang cukup populer. Iya. Tapi kita nggak begitu mengerti artinya. Di titik ini nih, kita bisa menemukan momentum untuk memahami. Maksudnya begini, ada banyak orang yang bisa bercerita tentang Yesus. Tapi jangan sabar-sabar, jangan mau-mau menerimanya aja. Kecuali dari kami. Yang jadi kita bisa dengar orang cerita, tapi dia bilang jangan dengar yang berbeda dari kami. Kami itu siapa? Rasul-rasul ya? Ya, nabi, Rasul. rasul, ya. Jadi kalau yang bercerita tentang Yesus bukanlah 12 rasul, Paulus yang ditunjuk juga, Musa atau Elia atau Yeremia, ya tentu Yesusnya Yesus yang lain. Itu artinya, Pak. Oh, begitu. Jadi dalam konteks akademis ya, kita bisa dengarkan bapak-bapak gereja, kita dengarkan juga ahli-ahli lain. Namun kalau pendapat mereka berbeda dengan yang dikatakan Musa dan yang dikatakan oleh 12 rasul, itu berarti mereka keliru. Itu keliru. Termasuk yang dikatakan oleh nabi-nabi ya Pak ya? Ya, yang bisa mengatakan, menceritakan tentang Yesus harus mereka yang ditunjuk. Yang bisa menceritakan YHWH atau Yesus yang belum menyatakan diri itu adalah harus nabi yang ditunjuk oleh sang YHWH. Tapi yang bisa menceritakan Yesus haruslah 12 rasul dan Paulus yang memang secara khusus ditunjuk untuk memberitakan namanya. Itulah arti dari jangan dengar orang, tapi harus dengar kami. Itu artinya. Ini baik sekali menurut saya. Ini makna sola scriptura yang kita sepakati ya Pak ya. Tapi agar kita tidak salah Pak nih, adakah penjelasan Paulus yang lain yang secara telak mendefinisikan sola scriptura? Ada. Coba saya lihat catatan saya sebentar. 1 Korintus 4 ayat 6, yes, betul. Bapak baca. Ya. 1 Korintus 4 ayat 6. Apa isinya? 1 Korintus. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos. Karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apa artinya ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis. Supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Ya itu. Tapi itu pun belum benar terjemahannya, masih ada kekeliruan. Karena kalau saya bandingkan dengan teks aslinya dan juga yang ada di KJV itu beda. Sebenarnya maksudnya si Paulus begini, saudara-saudara, kata-kata ini juga berlaku buat diriku dan Apolos. Supaya kalian jangan memperdulikan kata-kata atau menghargai pendapat siapapun lebih tinggi dari yang tertulis. Itu sebenarnya. Oke, saya rasa kita semua bisa sepakat bahwa itulah definisi sola scriptura Pak ya. Memang itu tertulis. Jadi jangan menghargai pendapat siapapun lebih tinggi dari yang ada tertulis. Nah, silakan lanjut agar kita lihat di mana lagi sesatnya mereka. Silakan putar videonya lagi. Sekarang kita akan bedah main ayat ya. Bunda Maria, tabut perjanjian baru yang tak bernoda. Si Bram sama si Jo ini ngawur soalnya. Kita akan masuk ayat pertama. Dalam Keluaran 25 di ayat 11 sampai 21. Tabut perjanjian lama itu terbuat dari emas murni. Kenapa tabut perjanjian lama itu terbuat dari emas murni? Karena tabut itu diperuntukkan untuk firman Tuhan. Emas murni loh. Di sini bertipologi dengan Bunda Maria. Bunda Maria itu tabut perjanjian baru dan sekaligus sebagai bejana paling murni untuk firman Allah yang kelak menjadi manusia. Ini tipologinya Joy sama Bram.
Ya, aku masuk, kamu merespon Elia Miron, aku tidak ya Elia Miron. Aku hanya meluruskan kamu. Elia Miron kan Protestan. Elia Miron berani mengatakan Luther di surga, itu kan konyol juga. Memangnya ada catatan tulisan dari gereja Luther di surga. 2 Samuel 6 ayat 7, Ligori bacakan. 2 Samuel 6 ayat 7. 2 Samuel bab 6 ayat 7. 6 ayat 7. Ayo. Samuel. Bab 6 ayat 7. Ya. Orang Katolik. Jul TV, keren kamu Jul TV. Kamu sambil menambahkan apa yang tertulis di share screen ini, kamu tulis ya, Jul TV ya. Susah ya? Bab 6 ayat 7. Udah, Om. Silakan. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza. Lalu Allah membunuh dia di sana karena keteladorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Terpujilah Injil Tuhan. Syukur kepada Allah. Dalam 2 Samuel bab 6 ayat 7. Tabut itu begitu suci dan murni, Ibu Bapak. Begitu suci dan murninya si manusia Usa ini menyentuh langsung koit kok. Meninggal kok. Berarti ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa tabut tidak tercemar. Sama sekali tabut tidak tercemar. Bunda Maria sang tabut perjanjian baru itu lebih bersih, lebih tidak tercemar, dan juga sudah dijaga oleh Tuhan. Sudah dijaga oleh Tuhan berkaitan dari dosa asal. Sehingga Bunda Maria bisa membawa firman-Nya yang kekal dalam rahimnya. Itu sudah dinubuatkan dalam Kejadian 3 ayat 15. Anakmu akan diremukkan oleh keturunan perempuan ini. Sampai ngelotok saya itu. Baik. Presentasi kedua mereka dimulai dengan mengutip Keluaran 25 ya kan? Oke. Dia tadi menyebutkan begini, tabut perjanjian lama itu terbuat dari emas murni. Kenapa tabut perjanjian itu dibuat dari emas murni? Dijawab sendiri. Karena dibuat untuk firman Tuhan. Dor gitu. Emas murni loh. Di sini bertipologi dengan Bunda Maria. Bunda Maria itu tabut perjanjian baru dan sekaligus bejana paling murni untuk firman Allah yang kelak jadi manusia. Dia bikin sendiri pertanyaan. Dia jawab sendiri. Dia benarkan sendiri. Lalu dia hukum kita, dia tembak kita mati. Artinya lo nggak akan bisa menjawab ini lagi gitu loh. Tampaknya sih dari yang kita dengar tadi, mereka meyakini emas murni yang melapisi tabut itulah yang membuat tabut jadi suci. Padahal hadirat Allah itulah yang mensucikan tabut. Itulah sebab Israel menang. Tabut perjanjian itu ya Pak, dibuat dari kayu. Kayu penaga. Iya. Dilapis dengan emas murni. Dari luar dan dari dalam. Sebenarnya dalam konteks bahasa tersandi ya, ada pesan rahasia penting bagi Kristen. Kenapa harus dilapis dengan emas? Nanti akan saya beritahu di bagian sesi akhir, karena agak panjang. Ya. Oke, asal 100% Scriptura, mau tidak mau kita akan mengakui soal Scriptura, Pak. Mereka juga akan menerima. Tapi by the way, kita dengar tadi mereka mengajar bahwa seseorang masuk surga perlu ada surat atau catatan dari gereja. Pernahkah Anda melihat skripturanya di Alkitab bahwa seseorang masuk surga perlu catatan dari gereja? Nggak ada tuh. Ya, itulah soal kira-kira kan? Ya, jadi sekarang lanjut aja ke video yang berikut supaya kita lihat lagi kekeliruan mereka yang lain.